Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, inayah dan maunah darinya jualah kita bisa lanjutkan kajian kita pada pagi subuh ini dengan mengawalinya tadi alhamdulillah salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan dengan salat subuh berjamaah kita ini kita ngaji insyaallah sampai dengan waktu syuruk ya. Dan setelah itu kita akan tunaikan salat sunnah 2 rakaat. Kita termasuk di antara mereka yang mengamalkan ibadah yang setara atau senilai dengan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Kama qala alaihi salatu wassalam, man shallal fajra fi jama'ah ay fil masjid thumma qa'ada wa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli rak'atain fakanat lahu ka ajri umratin aw hajjatin tamatin. Baik, hari ini kita sempurnakan insyaallah penghujung surat Ali Imran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca ayat 195 ya, surat Ali Imran ini. Saya ulang sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Ayat ini mengandung makna fa ajaba rabbuhum du'aahum, maka segera Allah Tuhan mereka mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan yang sampai 5 kali kemarin. Dari Rabbana innaka man Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, lalu Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansar, dan seterusnya sampai 5 kali berdoa. Maka di ayat ini dikatakan Allah menerima, mengabulkan doa mereka semua dengan keterangan tambahan bi anni la udhi'u thawaba a'malikum qallat aw kathurat, bahwa aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh kalian semua hamba-hambaku, kata Allah, yang sedikit maupun yang banyak sama, ada balasannya masing-masing ya. Sawa'un kana al-'amil dzakaran aw untha, termasuk si pelaku yang berbuat kebaikan itu apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, juga hukum mendapatkan nilainya itu juga sama ya. Fa hukmu ba'dikum min ba'din fil millah wahid, karena hukum mendapatkan nilai ganjaran dari Allah setiap hamba-hambanya itu di dalam agama Islam ini sama, satu saja, laki perempuan ya, besar kecil semuanya sama. La yuzadu lidzakarin, enggak berarti laki-laki dapat tambahan, wala yunqasu li untha, dan enggak berarti perempuan dapat dikurangi ya, tidak. Falladzina hajaru fi sabilillah ya, maka sebagai contoh ini amal terbaik di zaman itu yaitu hijrah. Orang-orang yang berhijrah ya, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian wa akhrajahumul kuffaru min diyarihim, lalu orang-orang kafir
mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Wa asabahumul adza bisababi ta'atihim li rabbihim, dan menimpa mereka begitu banyak penderitaan, kesulitan-kesulitan setelah mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua itu dilakukan karena taat mereka kepada Allah, bukan karena ingin dapat dunia yang lebih baik di Madinah, bukan karena ingin dapat gadis-gadis cantik yang lebih banyak ada di Madinah, bukan karena ingin dapat harta-harta perdagangan yang lebih memungkinkan ada di Madinah, maupun harta-harta dari pertanian, ya. Wa qatalu fi sabilillah, bahkan di antara mereka ada yang mungkin sampai harus, kalau bahasa sekarang, angkat senjata ikut perang menghadapi orang-orang kafir semata-mata perangnya di jalan Allah. Wa qutilu, dan sampai di antara mereka ada yang terbunuh, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, mereka terbunuh karena perjuangan semata-mata agar kalimat Allah itu tegak, agama Islam ini di atas, ya. La ilaha illallah itu di puncak, ya, bukan sejajar dengan agama-agama yang lain, tidak. La ughfiranna, ya, lahum sayiatihim yaumal qiyamah, sungguh balasan buat mereka semua itu amal yang paling kecil, menyingkirkan diri dari jalan, perbuatan sederhana, menuntun orang lain, membantu orang buta, membantu orang tua, mengangkat barang dan semacamnya, sampai kepada perbuatan yang tinggi itu, yaitu hijrah, sampai berperang. Allah, ini amal tertinggi. Jadi amal tertinggi di dalam Islam itu adalah kita sampai terbunuh di jalan Allah, mati syahid. Itu amal tertinggi yang kemarin kita sudah bahas. Dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, ya, rasul amri al-Islam, ya. Pokok dari segala urusan dalam hidup ini bagi kita seorang muslim adalah ajaran Islam itu sendiri. Wa amuduhu, tiang-tiangnya adalah as-shalah, salat. Wa dzurwatu sanamihi, puncaknya dari amal perbuatan kita itu adalah jihad fi sabilillah, ya. Ya, jadi kalau ada panggilan jihad, kita harus melawan orang-orang kafir, itu adalah amal tertinggi, ya. Maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka nanti di hari kiamat. Wala tujawizuna anha, ya. Dan tidak ada yang terlupakan dari perbuatan mereka yang salah itu, tidak diampuni, itu tidak ada, semuanya diampuni. Wala udkhilannahum jannatin tajri anhar min tahti qusuriha, dan sungguh benar-benar Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga, ya, dalam kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai, ya. Dan itu merupakan bahagian dari istana yang Allah janjikan kepada mereka. Semua ini adalah thawaban min indillah, sebagai balasan pahala dari sisi Allah. Wallahu indahul jaza al-husna alladhi la, ya, mathala lahu, ya. Dan Allah baginya adalah di sisinya pahala yang baik, pahala yang besar, yang tidak ada yang serupa dengan pahala Allah. Jadi kalau pahala Allah kasih enak, enaknya nggak akan sama dengan enak yang lainnya. Nah, jadi di ayat 195 ini, ya, sebagai jawaban bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi ini semacam jawaban langsung dari Allah bahwa orang yang berdoa tadi semua itu akan Allah kabulkan doa mereka, ya. Lalu kemudian di ayat 196 yang sempat kita singgung kemarin, diingatkan kalau itu akibatnya buat kita orang beriman, bahwa nanti di akhirat kita akan Allah selamatkan. Maka ketika sekarang hidup di dunia yang masih tersisa 20 tahun, 30 tahun, yang udah muda mungkin masih 40, 50 tahun, kata Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, ya. Janganlah sekali-kali sampai terjadi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam kehidupan mereka di dunia saat ini, ya, mendapatkan dunia yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara, tidak peduli halal haram,
melabrak sana sini, menzalimi banyak orang, mengambil hak-hak orang lain. Jangan sampai cara-cara hidup yang seperti itu membuat kita terpedaya sampai berkeinginan ingin seperti mereka. Nah, itu begitu maksudnya. Jadi jangan sampai apa yang mereka punya sebanyak itu membuat kita jadi ada rasa kepengen. Nah, seperti itu juga. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang punya harta yang banyak, bukan. Tapi jangan sampai itu diperoleh seperti apa yang mereka dapatkan. Nah, itu maksudnya. Mereka mendapatkannya dengan segala cara, yang itu tanpa mereka sadari menghinakan diri mereka sendiri dan menghancurkan nasib mereka sendiri. Nanti di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa. Makanya Allah katakan, ya, mata'un qalilun, itu hakikatnya adalah kesenangan yang sedikit. Ya, boleh juga diartikan kesenangan yang sebentar. Ya. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian setelah itu tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Di ayat yang lain di surat Al-Hijr itu dikatakan begini, ya, rubama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat orang-orang kafir yang sekarang ini merasa dirinya hebat, tinggi, merasa dirinya karena lebih kaya, ya, maka nanti di akhirat mereka akan menyesali diri mereka. Kenapa dahulu tidak menjadi umat Islam? Kenapa dulu waktu di dunia tidak menjadi barisan orang-orang yang taat mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat yang kedua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Maka dari itu kata Allah, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka sekarang bersenang-senang. Biarkan mereka sekarang makan, minum bebas, menikmati dunia ini sebebas-bebasnya. Wa yulhihimul amal, dan mereka diombang-ambingkan oleh angan-angan kehidupan dunia mereka, ya. Fata morgana kehidupan dunia ini yang tidak berimplikasi kebahagiaan di akhirat. Biarkan mereka bersenang-senang di dunia itu. Fasaufa ya'lamun, maka nanti mereka akan tahu siapa yang berdiri di atas kebenaran. Merekakah yang cara hidupnya seperti itu, atau kita umat Islam yang bisa juga mendapatkan kekayaan tapi dengan cara yang penuh kehati-hatian, ya, tidak sembarangan, tidak sampai menzalimi orang lain, ya, berhati-hati mencari rezeki, mendapatkan yang halal dari yang haram. Nah, itu demikian. Maka ayat 196, 197 mengingatkan kita, ya, dari amal-amal perbuatan yang dari kecil sampai yang tadi jihad, itu diantaranya adalah amal-amal perbuatan mencari nafkah. Nah, dalam mencari nafkah kita jangan sampai seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ayat 198 ini, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa, ya, bertakwa kepada Allah Tuhan mereka, maka bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga itu, nuzulan. Nah, ini merupakan hidangan, hadiah terbesar, ya, min indillah, dari sisi Allah. Wa ma indallahi khairul abrar, dan apa yang ada pada sisi Allah adalah sesuatu yang baik, bahkan sangat baik bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Jadi, ya, ini digambarkan, fahadhi dunya mata'un qalilun la dawama lahu. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sedikit, kehidupan yang sebentar, tidak berkelanjutan, tidak sampai nanti di hari kiamat. Tsumma ba'da dzalika yakunu masiruhum alladhi yarji'una ilaihi yaumal qiyamah jahannam.
Kemudian nanti ujungnya dari perjalanan hidup mereka yang semacam ini, nanti akan sampai mereka di hari kiamat ke dalam siksa neraka jahanam. Wa bi'sal firash lahumun nar. Seburuk-buruk alas tempat tidur mereka nanti itu api yang membara. Jadi bukan tempatnya aja api, tapi juga alasnya nanti juga api. Ya. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum. Nah, orang-orang yang bertakwa beda cara hidupnya dengan mereka. Saya ingin terangkan sedikit. Kita sering mendengarkan tentang arti takwa. Lebih dalam kita sedikit fahami takwa itu dari kata-kata al-wiqayah sebetulnya. Ittaqa yattaqi itu al-wiqayah. Wiqayah itu artinya sebetulnya kita waspada, berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Ibaratnya kalau dia berjalan di jalan yang basah, di jalan yang licin, dia berhati-hati supaya tidak menapaki jalan yang membuat dia tergelincir jatuh. Atau di jalan yang ada pecahan-pecahan belingnya atau duri, dia berusaha memilih jalan yang sehingga dia tidak seperti orang lain jalan begitu saja tenang. Dia jalannya lompat-lompat, pilih-pilih jalan agar dia tidak tertusuk duri, dia tidak kena beling. Itu sebetulnya orang yang bertakwa. Jadi orang yang betul-betul penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan untuk supaya dia selamat sampai tujuan. Nah, orang-orang yang begini cara hidupnya nggak sama dengan orang-orang tadi yang hanya mencari dunia untuk dinikmati mereka sebebas-bebasnya. Nah, orang-orang yang bertakwa semacam ini nanti di akhirat dapat balasan yang luar biasa. Nuzulan. Nah, nuzulan ini arti asalnya memang nazala yanzilu itu turun. Tapi turun dari langit itu maksudnya adalah ini persembahan, ini hidangan, ini jamuan ya, dari Allah. Kayak kita aja ini biar lebih kita masuk ke dalam hati ya. Kita kalau makan sehari-hari ya dengan keluarga, apa yang kita makan mungkin biasa. Tapi begitu kita dengar ada tamu yang mau datang kepada kita, maka kita akan menyiapkan makanan yang lebih baik untuk tamu itu. Kan begitu biasanya. Jadi ini dibahasakan oleh Allah, hidangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu seperti hidangan seseorang mudhif ya, penerima tamu itu kepada dhaifnya, tamunya itu hidangan yang pastinya berarti lebih baik daripada apa yang biasa. Itu begitu. Nah, ini dibahasakan oleh Allah, balasan nanti Allah di akhirat kepada kita ini, kita diibaratkan tamu-tamunya ya. Dan memang kita apalagi kalau pergi haji disebutnya tamu-tamu Allah kan begitu. Itu hidangan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bayangkan kita diundang buka puasa aja sama siapa pejabat, wali kota kah, kepala dinas kah, menteri kah, siapakah gitu, kita dapat undangan, kita rasanya wah undangan hebat ini, undangan makan enak nih, sudah bayangannya begitu. Ini kita dapatkan undangan dan jamuan langsung dari Allah Sang Pencipta. Bisa kita bayangkan kenikmatan apa yang akan kita peroleh. Nah, inilah yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini sama-sama hidup di dunia dengan orang kafir, tapi kita punya misi dan tujuan perjalanan yang berbeda. Mereka sampai di situ, dunia sampai mati, selesai. Kita setelah mati masih terus melangkah di alam barzakh. Nanti terus lagi melangkah sampai alam akhirat. Dan kita yakini perjalanan itu. Jadi perjalanan itu bukan selesai di sini. Ya. Dan kita meyakini apa yang terjadi di dunia ini bukan berarti itu final destination. Jadi tujuan akhir perjalanan kita, bukan. Jadi tujuan akhir perjalanan kita adalah kita nanti akan berjumpa dengan Allah Sang Pencipta. Makanya sosok seperti Umar bin Khattab dahulu ketika terjadi Fathu Mekah, umat Islam sudah kembali menguasai kota Mekah, Nabi sudah datang ke situ dengan ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy
sampai ngumpet-ngumpet di rumah-rumah mereka. Dikiranya Nabi akan membalas dendam, ya, apa yang diterimanya dahulu, sampai terakhirnya diusir, ya, hijrah ke Madinah itu. Dikira Nabi akan balas dendam. Mereka sudah sangat ketakutan, tapi ternyata Nabi tidak melakukan itu. Dan ketika semua orang mengatakan kita sudah dalam kenikmatan yang luar biasa, kita raih kemenangan ini, ada sosok sahabat Nabi yaitu wal fathu, ya. Tapi kemenangan yang sesungguhnya, pertolongan Allah yang sesungguhnya adalah inda liqa'i rabbina, adalah nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Tuhan kita, kita melihat Dia dengan mata kepala sendiri. Nah, itulah kenikmatan tertinggi. Jadi bagi Umar bin Khattab, walaupun sudah menang, ya, itu bukan berarti segala-galanya, ya. Jadi makanya besok misalnya ada kita pilihannya, kita merasa menang, itu bukan berarti sudah menang segala-galanya. Hati-hati, belum. Setelah itu berlanjut. Alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang kami berikan kesempatan menjadi penguasa dalam kehidupan sosial ini, mereka punya kewajiban harus membawa misi mengajak umat ini menegakkan sholat, mengajak umat manusia ini membayar zakat, mengajak umat ini amar ma'ruf nahi munkar. Bukan setelah itu dibiarkan, tidak. Sebaliknya, ketika apa yang kita jagokan tidak mencapai apa yang diharapkan, ya, kita juga tidak akan berputus asa. Karena istilahnya orang sana bilang the show must go on, ya, pertunjukan tetap harus berjalan. Kemenangan, kekuasaan, kepemimpinan itu tidak identik dengan kemuliaan. Tidak. Gak berarti orang yang menang itu pasti orang hebat. Tidak. Orang yang berkuasa pasti orang hebat. Tidak. Di mata Allah, kemuliaan itu adalah justru terletak pada bagaimana cara dia mendapatkan kepemimpinan itu. Kalau dia dapati dengan cara kecurangan, dengan cara gebiah-uyah, semuanya dilabrak, hukum disiasati, memang hukumnya nggak dilanggar, tapi disiasati. Kalimat disiasati itu adalah dia tidak melanggar hukum, tapi dia melanggar esensi hukum, yaitu etika dan semacamnya, nilai-nilai moral. Nah, kalau itu didapat dengan seperti itu, maka itu sebetulnya bukan kemuliaan, tapi kehinaan. Tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, kita harus yakin di tangan Allah itulah sumber kebaikan itu. Sejatinya kebaikan bukan pada besok kita menang atau kalah, bukan. Tapi sejatinya kebaikan adalah kita terus bersama Allah dalam keadaan kita di atas atau dalam keadaan kita di bawah. Kita terus bersama dengan Allah dalam keadaan kita saat ini berkuasa atau saat ini tidak berkuasa. Apalah artinya kita berkuasa tapi semuanya orang lupa-lupa sholat, nggak ke masjid misalnya, karena saking senang-senangnya nggak ke masjid lagi. Nah, mendingan kita dalam kondisi seperti ini, orang jadi banyak berdoa gitu, banyak minta ampun. Apalah artinya kekayaan bagi seseorang setelah dikasih Allah kekayaan yang banyak, dia jadi juga nggak ke masjid, dia nggak lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Mendingan kita nggak punya apa-apa, tapi setiap hari kita ke masjid, setiap subuh kita ke masjid, kita minta ampun kepada Allah. Karena bagi seorang mukmin yang digambarkan dalam ayat ini, ya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum, nah, orang yang hidupnya penuh dengan kehati-hatian ini, itu lain, nggak sama dengan orang-orang kafir tadi. Dan balasan dari Allah jelas, itu demikian. Kemudian disebutkan wa ma indallahi khairul lil abrar, apa yang ada pada sisi Allah itu sesuatu yang baik. Ini sering diterjemahkan, termasuk saya lihat di terjemahan Kementerian Agama, adalah sesuatu yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang abrar. Saya kurang sependapat sebetulnya kalau diartikan lebih baik. Berarti apa yang orang-orang kafir dapat itu juga baik gitu. Saya lebih setuju terjemahkan khairul lil abrar konteks ayat ini, karena di sini bukan isim tafdil sebetulnya, bahwa apa yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu adalah sesuatu yang baik di mata Allah, itu maksudnya. Jadi kalau disebut yang baik di mata Allah,
berarti selain itu yang diperoleh oleh orang yang bertakwa, maka semuanya adalah jelek, semuanya adalah buruk. Itu begitu. Cara bacanya begitu. Saya lebih suka mengartikan ini wa ma 'indallahi khairun. Jadi apa yang ada pada sisi Allah adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang Allah sediakan bagi orang-orang abrar. Yang berarti selain orang-orang yang bertakwa enggak dapat kebaikan apapun. Karena bunyi ayatnya tadi, mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Buat mereka orang kafir itu dunia ini kesenangan yang sebentar, setelah itu mereka nanti akan di akhirat mendapatkan azab yang kekal, kan begitu. Jadi itu bukan kebaikan. Kalau disebut lebih baik, mereka berarti baik, gitu. Kan gitu Pak. Ya, penunjukan sesuatu yang isim takdir itu kebaikan, ada yang lebih baik. Kalau ada disebut baik, dia baik. Lalu ini lebih baik, berarti ada yang baik. Nah, itu begitu. 199 kita baca. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Maksudnya adalah lakinnal ladzina taqaw rabbahum bimtithali awamirihi wajdinabi nawahihi lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Tapi kata Allah juga, sesungguhnya di antara ahli kitab ini orang Yahudi dan Nasrani, itu jangan dipukul rata oleh kita. Ada di antara mereka yang berpotensi menjadi orang-orang baik. Di antara mereka ada yang bakal menjadi orang beriman, ya. Akhirnya masuk Islam maksudnya, atau di antara mereka tetap dalam agamanya tapi mereka adalah orang-orang yang berperilaku sosial yang baik, punya akhlak, punya moral. Nah, ada yang seperti itu. Ini harus kita garis bawahi bahwa tidak semua ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu musuh kita semua. Jangan berpandangan seperti itu. Kata Allah, sungguh di antara mereka ada yang bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka, kitab asli mereka. Khashi'ina lillah. Kalimat khashi'ina lillah ini maksudnya adalah mereka orang yang khadi'ina mutadallilina lillah. Mereka adalah orang yang betul-betul telah menghinakan dirinya, menjatuhkan dirinya, mengkerdilkan dirinya di hadapan Allah. Artinya orang ini orang baik, ya, enggak sombong. Raghbatan fima indahu la yastabdiluna bi ayatillahi thamanan qalilan min mata'id dunya. Mereka tidak termasuk orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena dulu orang-orang Yahudi Nasrani itu sering berani menukar kalimat-kalimat kitab mereka untuk memuaskan kepentingan penguasa mereka, untuk memperoleh keuntungan dunia mereka. Mereka tukar ayat ini dengan ayat mereka. Nah, itu pendeta mereka, guru-guru mereka sering melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di antara orang Yahudi dan Nasrani ini ada yang tidak seperti itu. Tetap ada orang baiknya. Makanya kita kalau punya tetangga orang yang beragama selain Islam, jangan buru-buru memposisikan mereka sebagai musuh. Gak boleh. Boleh jadi dia adalah tetangga kita yang baik, yang sering katakanlah tegur sapa, sering ikut bantu-membantu, kerjasama di lingkungan dan semacamnya, ya. Lain hal kalau dia sudah ada intervensi, ya, mencoba kepada kita, ngasih buku-buku biar kita baca, udah mulai ngajak-ngajakin, nawar-nawarin, ya, kepada agama mereka. Nah, itu lain. Tapi kalau mereka adalah tetangga yang baik, nggak pernah bicara soal agama dengan kita, ya, bicara cuma soal kemajuan lingkungan, bicara tentang bagaimana supaya kita terhindar banjir, bagaimana sampah dibuang dengan baik semuanya. Nah, itu adalah pikiran-pikiran kemanusiaan, ya, menolong yang lemah, ya, membantu yang lemah. Nah, itu buat kita itu adalah orang yang bisa kita jadikan teman. Tapi tetap yang ayat yang kemarin kita bahas, jangan jadikan bitonah, teman karib, sahabat dekat,
yang curhat dari hati ke hati. Itu bitonah, kata-kata batin. Nggak boleh saudara sebatin dengan orang kafir, ya. Itu begitu. Orang-orang ahli kitab ini ada yang betul-betul tidak mau menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya ya, banyak orang-orang kafir itu hidupnya seperti itu, bahwa mereka demi mencapai tujuan duniawiyah mereka rela menggadaikan keimanan mereka. Dan nggak terkecuali orang kita pun, artinya umat Islam, ikut-ikutan dengan pola hidup semacam itu. Terutama kalau lagi musim kampanye kayak begini, hati-hati tuh. Ada yang rela, nggak apa-apa saya ikut Anda asal kasih saya 1 juta, padahal cuma 1 juta atau cuma 100.000, ya. Dia mau ikut misalnya. Itu namanya menjual kebenaran dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit, ya. Dan itu balasannya nanti akan lama, di akhirat mendapatkan azab. Allah katakan, ya, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab yang akhirnya beriman kepada ajaran Islam, maka mereka akan dapat pahala dunia akhirat. Dan bagi mereka ahli kitab yang tetap dalam kekafirannya tapi berperilaku baik, ya, dalam kehidupan sosial, maka bagi mereka pahala dunia Allah kasih. Jadi orang kafir itu, Pak, para jemaah sekalian, itu dapat pahala dari Allah juga di dunia. Dalam bentuk apa? Dikasih kehidupannya makmur, sejahtera, dengan tetangga nggak merasa terganggu. Dikasih kalau dia punya kepintaran, ilmu pengetahuan yang tinggi, hak paten, yang itu bisa dirasakan kekayaan itu oleh dirinya, nanti oleh anaknya, cucunya, karena dia punya hak paten. Itu adalah nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang kafir. Karena memang kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman, kalau dia berbuat baik, hanya sebatas itu, nikmat dunia, nggak sampai ke akhirat. Itu begitu. Jadi jangan disangka Allah itu tidak adil. Allah maha adil. Jadi kalau ada orang kafir, orangnya baik, Allah kasih kebaikan. Dia jadi orang terhormat, disanjung orang, ya, dikenang, ya, namanya. Itu seperti itu. Itu adalah nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tapi di akhirat mereka nggak dapat bagian apapun sedikit pun. Itu begitu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat cepat penghisabannya. Nah, setelah kisah ini, cerita Allah banyak tentang bagaimana keadaan hamba-hambanya, dari yang kisah ulul albab itu, ya, orang-orang yang mendahulukan zikir dari berfikir, orang-orang yang sebelum memandang ke langit, memandang penciptaan Allah, berfikir tentang penciptaan Allah, dia mengingat Allah dulu, ya. Ingat, bunyi ayatnya adalah zikir dulu baru fikir. Jangan fikir dulu baru zikir, itu terbalik. Kita harus ingat Allah dulu, ya. Yang saya katakan, zikir objeknya atau yang kita jadikan mengingat itu adalah Allah. Kemudian fikir objeknya adalah alam semesta. Dan itu untuk mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah itu sendiri. Nah, setelah itu cerita ulul albab, mereka adalah orang yang punya pengetahuan tentang hidup ini sampai sedalam-dalamnya. Yang saya ibaratkan biji kacang, biarlah orang lain tahu dunia ini seperti kacang, cuma tahu kulitnya. Atau paling tidak dia tahu kacang isinya adalah biji kacang itu yang bisa dimakan. Tapi kita orang beriman, setelah tahu itu kacang, ternyata tidak hanya sampai di situ. Kita tahu kacang itu ada kulit arinya. Kita tahu kacang itu ada di dalam kacang itu ujungnya yang kecil itu. Yang ujungnya itulah yang kalau ditanam itu yang akan bisa menumbuhkan tumbuhan tanaman kacang lagi berikutnya. Nah, kita tahu seperti itu. Jadi artinya kita orang-orang beriman tahu sesuatu sampai sedalam-dalamnya, sampai kepada intinya. Biarlah orang kafir tahu dunia ini cuma kulitnya, dia tahu enaknya aja, dia tahu senang-senangnya saja. Kita ulul albab tidak begitu. Kita tahu sampai intinya, sampai sedalam-dalamnya. Nah, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Nah, untuk hidup kayak begini, Pak, para jemaah sekalian, ini tidak mudah. Makanya Allah katakan di penutup surat Ali Imran ayat 200 ini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Sabarlah untuk hidup seperti ini. Bapak yang sudah berusia,
sabarlah, tinggal 20 tahun lagi Pak, surga nanti. Sabarlah 15 tahun lagi, surga nanti gitu. Ya, kalau yang anak muda masih panjang, sabarlah 40 tahun lagi misalnya. Tapi belum tentu juga anak muda disuruh sabar 40 tahun, baru setahun sudah Allah panggil gitu. Bisa juga terjadi. Jadi yang penting disuruh oleh Allah sabar. Sabar dalam taat. Ya. Sabar itu sebetulnya, ini esensi sabar sedikit saya sampaikan, itu sebetulnya kita menahan. Jadi ada yang mau keluar, kita tahan. Menahan itu memang tidak lebih mudah daripada memunculkan. Kayak kita punya rumah bocor, ya. Itu bocor rumah itu lebih susah ketimbang kita bikin lubang. Kan gitu. Bikin lubang di rumah, dipaku, di apa semuanya gampang. Tapi menutupi lubang supaya dia tidak bocor itu tidak mudah. Jadi sabar dalam taat, sabar dalam menghindari maksiat, sabar dalam keimanan Islam ini itu sesuatu yang berat. Nah, tapi ternyata Allah ingatkan nggak sampai di situ. Ada kalimat wasabiru. Sabiru itu juga artinya sabar. Dalam bahasa Arab ini diambil dari wazan fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan au fi'alan. Ini mengandung makna yang sabar itu ada beberapa, ada banyak, bukan kita saja. Jadi hati-hati. Kalimat wasabiru, hendaklah kalian bersabar untuk menghadapi orang yang sabar juga. Kayak ibarat orang berlari, kita harus nomor 1. Sementara di belakang kita ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang juga berlari mau jadi nomor 1. Supaya kita jadi kuat, kita harus sprint lebih kuat lagi supaya jadi nomor 1. Itu kalimat wasabiru. Bersabarlah dan kuatkan kesabaran, karena yang sabar lain juga ada. Jangan sampai sabar kita kalah dengan sabarnya orang lain. Kalau dalam konteks jihad fisabilillah, maksudnya ayat ini adalah kita bersabar. Jangan sampai kesabaran kita dikalahkan oleh kesabaran musuh kita. Jadi musuh-musuh kita juga sabar, Pak. Makanya bunyi ayat dalam surat An-Nisa ayat 104 bunyinya begini. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Hei kalian umat Islam, jangan khawatir, jangan berduka cita, jangan merasa diri capek lelah dalam berjihad berjuang ini. Ya. Dalam menghadapi musuh-musuh kalian, jangan sampai merasa ada perasaan seperti itu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Kalau kalian sakit, ini ya'lamun ya, bukan ya'lamun, bukan. Kalau kalian sakit, kalian menderita karena berjuang ini, karena hidup jadi orang bertakwa kita ini berat, harus sabar, harus ini, misalnya. Nah, orang-orang kafir juga harus, mereka juga menderita juga, sakit juga sebetulnya. Ya, karena misalnya kalau dalam konteks jihad ya, orang Islam mempersiapkan diri, mereka harus ngintip persiapan orang Islam kayak apa. Kita nggak tidur karena memikirkan perjuangan besok, dia juga nggak tidur karena ngeliatin kita. Ini nggak tidurnya sampai jam berapa dia nggak tidur. Itu begitu. Kita buat senjata, dia juga buat senjata. Jadi kita sakit, mereka juga sakit. Kita capek, mereka juga capek. Disebutkan dalam Al-Quran, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian menderita, kalian sakit, kalian capek karena berjuang menegakkan kebenaran ini, orang-orang kafir pun sama menderita, capek, lelah dalam rangka memonitor perbuatan kita, dan mereka menderita seperti apa yang kita derita. Kita sama. Buat kita ada bedanya, tapi watarjuna minallahi mala yarjun. Tapi kalian, hai umat Islam, punya harapan yang harapan itu tidak ada pada mereka. Itu harapan kita adalah ampunan Allah, harapan kita ada surga. Mereka nggak punya itu. Itu begitu. Jadi sakitnya sama, Pak. Ya, bangun paginya juga sama. Kita bangun pagi ini subuh. Mereka juga ada yang bangun pagi kalau pengen ngurusin mata-matai orang yang bergerak. Kayak dulu gerakan 212 misalnya, orang bergerak bangun pagi. Mereka juga ada yang bangun pagi itu, ditugasin, tolong liatin itu. Itu capek juga. Dan orang yang ngawasin lebih capek dari orang yang menikmati jalan itu.
biasanya begitu, karena dia harus melihat ini dengan kehati-hatian. Kita jalannya santai aja kan gitu. Dia jalannya penuh dengan ngeliatin siapa aja di situ, siapa aja di situ, ada ustadz siapa aja yang ada di situ, misalnya dia liatin. Sementara yang kita yang jalan-jalan saja semua. Jadi begitu. Allah sudah katakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, jadi sekali lagi ayat yang mengatakan isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, kuatkan kesabaran karena musuh kalian juga punya sabar. Kalian harus lebih sabar dari mereka. Jadi main sabar-sabaran, Pak. Itu arti wasabiru, main sabar-sabaran. Kayak kita lagi apa ya? Pernah kan kita dulu masih kecil berenang, nyelam itu main kuat-kuatan. Kalau kita nyelam sendiri, kekuatan kita ya segitu aja paling. Tapi kalau sudah ada, ayo kita lomba kuat-kuatan nyelam, itu kita bersemangat untuk pengen, wah dia udah mau, saya udah pengen naik ke atas, nggak kuat, tapi kuatin. Akhirnya kita yang menang, dia yang muncul duluan ke atas. Nah itu arti wasabiru. Jadi kuatkan kesabaran, bukan malah berpikir sabar itu ada batasnya. Nah itu malah nggak sabar jadinya. Ya, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya itu bukan sabar, Pak Sabar itu. Namanya aja kebetulan. Kemudian ada lagi tekanan warabitu. Nah, disuruh oleh Allah. Jadi bukan hanya sabar, bukan hanya kuatkan sabar, warabitu. Rabitu itu dari kata-kata ribat. Itu dalam bahasa Arab, makanya kalau ada orang berperang itu ada yang jagain, ngelihat kiri kanan, mengawasi. Itu namanya dia fir ribat. Dalam melek matanya untuk melihat sekeliling. Waspada dalam penjagaan, itu arti riba. Jadi maksudnya warabitu di sini kita betul-betul ibarat kayak tadi ada selang bocor, itu kita sudah berusaha nahan, ya kan dia mau keluar tuh selang air, kita tahan, sudah. Setelah ditahan kan nggak mungkin nahan terus, kita bisa akhirnya kalah juga. Nahan air itu kan begitu, bisa karena air kuat gitu. Ikat, nah itu arti ribat. Diikat itu selang kalau perlu. Kayak orang medis ya, lihat darah mengalir dari orang yang darahnya keluar karena kecelakaan, cari cara ikat. Diikat itu bagian yang mengalirkan darah itu supaya darah tidak mengalir. Jadi kita harus sampai juga begitu. Ikat apa yang membuat kita bisa nggak sabar itu, diikat dengan kuat. Makanya bunyinya isbiru wasabiru warabitu, supaya dia nggak muncul lagi besok. Kalau diikat itu nggak muncul lagi. Tapi kalau nggak diikat, hari ini bisa kita tahan, begitu kita capek lelah muncul lagi, kita tahan, muncul lagi, kita tahan, muncul lagi. Tapi yang disuruh oleh oleh Allah berikutnya adalah ikat, warabitu. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, terakhir saya sampaikan kalimat pengertian tuflihun. Kenapa Allah gunakan kata-kata tuflihun, bukan la'allakum turhamun, la'allakum apalagi misalnya takunu faizin atau la'allakum tafuzun misalnya. Bukan arti menang-menang seperti itu, tapi kata-katanya falah. Dalam bahasa Arab, falah itu artinya petani. Falah itu petani. Petani itu adalah orang yang kalau dia nanam sesuatu, biji atau dari bibit, dia mengharapkan itu tumbuh. Setelah tumbuh, lalu akan memunculkan apa yang mereka dambakan, yaitu berbuah. Sehingga ketika tanamannya akhirnya berbuah, tanamannya akhirnya bisa dipanen, itu kegembiraannya luar biasa bagi sang petani. Kenapa? Karena mereka mendapatkan apa yang mereka dambakan. Nah, begitu pula kita orang beriman ini, kita mendambakan nikmat di akhirat nanti, surga. Maka dari itu bunyinya adalah
apa yang kalian dambakan, apa yang kalian harapkan di dunia berupa ampunan Allah dan surganya, pasti akan kalian dapatkan kalau kalian bersabar, kalian kuatkan kesabaran, kalian ikat lubang-lubang yang memungkinkan kita untuk murtad atau kita keluar dari kebenaran ini. Nah, itu akan membuat kalian akan mendapatkan apa yang kalian dambakan. Nah, inilah barangkali para jemaah sekalian, mudah-mudahan jadi penambah keimanan kita semua.